Dan, ah, Afu, guru, meskipun kamu menang dalam pertandingan ini, tanganmu tak berisi hati, hanya penuh niat membunuh. Guru jelas adalah kakak seniornya. Kamu sudah terjerumus ke dalam sihir. Pada saat ini, kau bukan lagi muridku. Guru, sejak kecil kau bilang aku memiliki kekuatan yang berbeda dari orang lain. Perlu lebih banyak bimbingan. Aku pun menahan diri. Kini kakak seniormu melukaku dengan senjata rahasia. Aku hanya ingin melindungi nyawaku. Ai, sampai sekarang, kau masih belum mengerti maksudku padamu. Silakan pergi. Ahahaha. Guru, saya hanya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya dengan baik. Saya tidak terpengaruh. Tolong jangan usir saya, guru. Jika bahkan Anda tidak menginginkan saya tidak punya rumah lagi. Oh sial. Ini. Bisa melakukan hal seberat ini pada ibu kandung sendiri. Lihat, lihat. Semua ini kamu yang lukai. Bukan niat menyakiti ibu, maaf. Maaf apa gunanya? Kamu sejak lahir datang ke rumah kami untuk menagih hutang. Kamu sama sekali tidak pantas jadi petarung. Kami anggap saja kamu bukan anak kami. Ayah. Ya Tuhan, John. Haha. Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku hanya ingin menjadi orang yang normal. Berboxing dengan baik. Jalan ke depan. Biarkan aku berjalan sendiri. Ya, Azuo hanyalah seorang anak. Dia sudah berlatih boxing denganmu begitu lama. Kenapa kamu memukulnya begitu keras, Kinji ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku bisa berlatih berapa lama pun. Nanti setelah kamu besar, biarkan mereka mengajarkanmu tinju. Nanti bersihkan tempat ini dengan baik. Simpan semua peralatan. Siapkan untuk menyambut tamu malam ini. Tiga. Tom sudah datang. Segera kumpulkan semua orang.
Ada apa yang terjadi? Anak kecil, jangan banyak bertanya. King Ji, tenang saja. Selama kita ada di sini, pasti tidak akan membiarkan si Kong Zilong itu berhasil. Feng Ziluo, Raja Neraka itu, anak buahnya, tidak hanya memiliki ahli sihir yang cerdik, Jiang Wuyan, tapi juga memiliki si hitam yang kuat, Hei Wuchang. Kali ini, bintang kita sepertinya akan menghadapi kesulitan. Kakak King, aku dan kakak laki-lakiku, pasti akan berjuang mati-matian untuk melindungi dojo kita. Kalau bukan karena kamu dulu, kami pasti sudah mengembara di jalanan dan kelaparan sampai mati. Disinilah rumah kami. Iya, disinilah rumah kami. Tidak bisa. Walaupun tahu tidak ada peluang menang, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil risiko. Mereka kali ini, pasti mereka datang untuk menyerang perguruan Xinghuo kita. Kongzi dan kelompoknya sudah tidak memiliki lawan di Jiangnan. Kecantikan bisa membawa bencana. Kecantikan bisa membawa bencana. Siapa yang bisa menghentikanku? Dan di Jiangbei, hanya kita yang paling kuat. Lagi pula, kakek sudah lama mengatakan, jika berhasil mengalahkan perguruan, harus menyerahkan bisnis tinju. Dia pasti ingin menyatukan utara dan selatan. Lalu bagaimana? Jika arena Xinghuo hilang, kita benar-benar kehilangan rumah. Iya, kita semua kehilangan rumah. Selama aku berdiri di sini, aku akan bertahan sampai detik terakhir. Tapi aku tidak ingin kalian berkorban sia-sia. Kalau mau pergi, sekarang bisa pergi. Dulu si anak itu, King Ji, sangat memperhatikannya. Sekarang malah yang pertama lari adalah dia. Memang benar dia seekor serigala yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang pergi juga tidak apa-apa. Di sekte Fajar Bintang kami tidak ada pengecut seperti ini. Sudah selesai. Azhuo hanyalah seorang anak. Dia juga tidak bisa berkungfu. Tetap di sekte Fajar juga tidak ada gunanya. Pergi juga tidak apa-apa. Makhluk yang memanfaatkan dan mengkhianati ini. Seharusnya sejak awal dia dibiarkan kelaparan di jalanan. Benar-benar. Ayah. Mestre Ibu. Azhuo, aku sangat merindukan kalian. Aku juga ingin tumbuh seperti orang biasa. Kalau saja aku tidak punya kekuatan ilahi. Kamu tidak punya rumah lagi. Apakah kamu bisa menahan penderitaan? Bisa, aku punya tenaga. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan pekerjaan berat. Asalkan kamu bisa bertahan. Aku jamin kamu tidak akan kelaparan. Ah, Kakak King. Kamu tidak pergi, Kakak King. Bukankah kamu masih punya sarung tinju Lingxi warisan dari nenek moyang? Biarkan Wu Xie dan Wu Fen membawanya. Pasti mereka bisa mengalahkan mereka. Saudaraku. Pintu ini tertutup rapat. Apa kamu tidak menyambutku? Kak King. Pintu besar ini tertutup rapat. Apa kamu tidak menyambutku? Apa yang dikatakan Tuan Kong ini? Jika tempat tinju ini dibuka, tentu saja harus menyambut tamu. Kalau begitu, kamu pasti tahu maksud kedatanganku hari ini, kan? Mengapa Tuan Kong berbicara dengan begitu halus? Hari ini kita datang untuk merusak acara.
Menyatukan utara dan selatan. Tentang penyatuan utara dan selatan. Penyatuan utara dan selatan. Kalian terlalu sombong. Ingin menyerang? Tanyakan dulu apakah tinju saya setuju. Benar. Wilayah utara memang milik Kak King. Ingin mendirikan rumah sakit. Lihat apakah kalian punya kemampuan itu. Kak King, mereka sudah mengganggu kita. Masih mau bertahan apa lagi? Menurut saya, seharusnya mereka dipukul sampai kehilangan gigi dan keluar dari sini. Karena aturan ini ditetapkan oleh nenek moyang. Saya juga setuju. Tidak heran dia adalah kakak perempuan di arena tinju Jiangbei. Punya keberanian. Sepertinya kedua orang ini adalah ahli tangan ajaib Jiang Wuyan. Dan juga Hek Wuchang yang serba bisa dan selalu menang. Tuan Kong, hari ini biarkan tempat tinju ini berganti nama menjadi Luo. Mengganti nama menjadi Luo. Mengganti nama menjadi Luo. Mengganti nama menjadi Luo. Jangan terlalu sombong di sini. Tunggu sebentar. Aku akan membuat kalian semua terjatuh dan memanggilku kakek. HMPH, bodoh. Kak Qiu, kalau begitu, mari kita buktikan di atas ring. Benar sekali. Waktu tidak menunggu siapapun. Mari kita mulai sekarang. Tuan Kong sangat tidak sabar. Bagaimana jika hari ini? Kamu kalah. Tuan Kong sangat percaya diri. Bagaimana jika hari ini? Kamu kalah. Anjing-anjing penjagamu ini hanya akan menggonggong. Nanti saya akan biarkan mereka melihatnya. Apa itu ring yang sebenarnya? Aku akan menghancurkan gigi anjingmu dulu sebelum bicara. Berhenti. Wuxie, jika kamu masih ingin bertanding di atas panggung, sebaiknya simpan tinjumu. Tadi itu orangku yang tidak mematuhi aturan. Kita akan menyelesaikannya di ring. Jika hari ini kamu kalah, bawa orang-orangmu dan segera pergi. Tidak boleh kembali selamanya. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menang. Aku akan menunjukkan keahlian terbaikku. Serba bisa, menang mutlak. Hari ini, berapa banyak dari kalian yang akan maju melawan aku? Dua orang ini tidak dalam kondisi baik. Kalian bukan lawan mereka. Lebih baik kalian tunda secepat mungkin. Harus cari cara untuk mengulur waktu. Berhenti. Kak King. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi itu tidak ada gunanya. Tuan Kong mungkin salah paham. Aju hanyalah seorang anak. Aku hanya tidak ingin dia terlibat dalam perselisihan ini. Hari ini, apapun yang kamu lakukan di tempat tinju ini, aku akan menguasainya. Kalian berdua, siapa yang mau maju lebih dulu? Orang-orang sepertimu tidak layak untuk aku tampil sebagai guru tinju. Tuan Kong, Anda terlalu membuang bakat yang besar. Baiklah, pertandingan pertama. Nona Jiang, silakan. Karena Tuan Kong sudah berbicara, saya akan membantu Anda mewujudkan persatuan utara dan selatan sekarang. Siapa yang tidak bisa berbicara indah? Saya ingin melihat, apa sebenarnya kemampuan dari yang Anda sebut sebagai jenius? Apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan? Hanya kamu yang paling berisik. Kalau begitu, aku akan menghadapimu dulu. Kamu ini lumayan tampan juga. Kalau kamu minta ampun sekarang, mungkin aku akan lebih lembut. Aku masih butuh seorang wanita untuk mengalah. Aku kasih tahu kamu. Jangan paksa aku untuk membuatmu jadi jelek. Tidak ada pria yang berani menginginkanmu.
Sepertinya kamu benar-benar bodoh. Hanya bisa mengonggong seperti anjing penjaga. Tidak mengerti sama sekali tentang perhitungan kekuasaan. Ada lagi yang lain. Kak Hui. Kak Qin ada urusan mendesak untukmu. Masalah Fang Qing sudah lama tidak ada hubungannya dengan saya. Kak Hui. Tolong selamatkan Kak Qing. Kamu adalah Ah Zuo. Dengar-dengar kamu bekerja serabutan di Gim Tinju, kan? Iya. Kalau kamu bisa menahan satu pukulanku, aku akan mempertimbangkannya. Baik. Ah. Anak ini, di usia yang masih muda, bisa menghadapi pukulanku dengan sepenuh tenaga. Dia bahkan masih bisa berdiri. Kak Hui. Saya berhasil menangkap pukulan Anda. Sekarang, bisa pergi membantu Kak Qin. Menurutku, kamu juga cukup tahan banting. Daripada mencari bantuan ke sana kemari, lebih baik pergi jadi bantalan daging. Juga bisa memperlambat waktu. Kalau aku masuk dan bertarung, aku sama sekali tidak bisa mengontrol kekuatan. Nanti bisa sampai membunuh orang. Pasti akan merugikan Kak Qing. Kak Hui, seorang pria terhormat. Janji itu sulit untuk diingkari. Kamu sudah berjanji akan menyelamatkan Kak Qin. Hahaha. Aku hanya bilang akan mempertimbangkan. Ayah. Pergilah, Kong Ziluo sudah menguasai Jiangnan. Cepat atau lambat akan menyatukan utara dan selatan. Kembali dan nasihati dia, agar segera menghentikan rencana Xinghuo. Hui Ge. Hui Ge ini hanya seorang penipu. Sepertinya sama sekali tidak dapat diandalkan. Aku harus segera kembali ke dojo dan memberitahu King King. Siapa lagi? Kamu terlalu cepat merasa menang. Aku belum pergi. Kamu cukup berani. Masih bisa berdiri. Aku belum jatuh. Lanjutkan. Hari ini biar aku tunjukkan apa arti dari berangkat tanpa kembali. Kamu cukup punya kemampuan. Tapi kamu juga tidak bisa mengubah apa-apa. Kamu adalah hasil akhir dari kekalahan saya. Ah. Oh tidak. Kak Wu Fan. Sepertinya, Kak King, dia pasti tidak akan berhasil di sini. Buat sapi. Aku belum tampil. Kak King, aku akan pergi dan menjatuhkan wanita ini sekarang. Adik. Sekarang saatnya kakak bermain. Bermain dengannya memang tidak ada artinya. Tapi kalau cuma jalan-jalan anjing saja, masih oke. Jangan pergi ya, turun dan lanjutkan pukulanmu. Hari ini aku ajarkan kamu bagaimana menjadi orang. Anak kecil, lawanmu adalah aku. Biarkan aku bertemu denganmu. Lus dari adik sekelas. Aku juga punya kecerdasan. Lu Lixing. Saudara Wuxie masih punya peluang melawan Jiang Wei. Tapi untuk melawan Hei Wuchang, tenaganya terlalu lemah. Dengan cara seperti ini tidak akan menang. Apa yang kamu katakan? Kau ini masih bocah yang belum dewasa. Jangan sok tahu di sini. Jangan pikir hanya karena 2 hari jadi sparring partner, kamu tahu apa itu bertarung. Kalau bukan karena aku memberi keringanan waktu itu, kau sudah bertemu Yama lebih awal, tanpa dosa. Atur sikapmu. Siapkan dirimu untuk bertanding. Ya. Hei, apa kau lupa namaku? Serba bisa dan selalu menang. Sebenarnya kau bisa menang dengan mudah. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu.
Cantik. Giliran aku, nak. Sister King. Kekalahan sudah pasti. Persiapan sudah selesai, kontrak transfer. Kian. Berhenti. Wuxie, jangan pukul lagi. Kian. Percayalah padaku. Aku masih bisa. Percayalah padaku. Cukup. Aku suka wanita yang tahu diri. Bajingan, lepaskan tangan kotormu. Jangan sentuh undanganku. Seniormu benar. Kamu cuma anak kecil yang belum tumbuh rambut. Kamu jangan ikut campur di sini. Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkan kalian semua dengan satu pukulan. Ashong, jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, kamu memang sangat berkarisma. Tidak heran banyak pria di game tinju ini setia padamu. Semua sangat loyal padamu. Kamu mau apa? Jika kamu tidak ingin melepaskan game ini, jadilah wanitaku. Nanti ya, kamu adalah pemilik game tinju ini. Tidak mungkin. Kong Qi sudah keterlaluan. Tutup mulutmu. Jangan banyak omong. Cepat akui aku sebagai kakakmu. Nanti ya, Kak King adalah kakak ipar kalian. Kami sudah kalah. Tapi kami siap menerima kekalahan. Bukan urusanmu untuk ikut campur di sini. Kalau begitu, bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Apakah kita benar-benar akan menyerah seperti ini? Dunia ini memang seperti itu, yang menang jadi raja. Sepertinya hari ini semua orang harus pergi. Maafkan saya, semuanya. Kak King. Saat diusir dari sekolah, saya pernah bersumpah kepada guru, tidak boleh sembarangan memukul. Tapi sekarang jika bukan karena Kak King, aku sudah mati di jalanan. Aku harus membalas budi. Tidak bisa membiarkan Kak King disakiti oleh orang jahat ini. Tolong ganti semua barang di sini. Kak King, aku bisa mengalahkan mereka. Azuo, jangan berbuat konyol. Bukankah kamu bilang? Hanya jika mengalahkan semua orang yang mau bertanding di game, itu baru dianggap menang. Saya juga anggota pusat tinju hati yang membara. Kalau bisa mengalahkan saya, baru kita bicara. Kamu. Apakah kamu ada masalah? Berani bertanding. Kamu yang belum tumbuh rambutnya dengan baik. Ini menantang kami, para ahli dan juara sejati. Saya sarankan. Lebih baik kamu pulang minum susu. Jangan banyak bicara, kalau kamu tidak berani bertanding. Segera minta maaf kepada Kak King. Keluar dari game tinju. Baiklah. Hari ini aku akan mengajarmu dengan baik. Buat kamu berlutut dan memanggilku kakek. Azuo. Wu. Sekarang. Apakah kamu sudah memenuhi syarat untuk bertanding? Anak ini memang punya kemampuan. Anak kecil bodoh. Kong Ye membiarkanmu. Kamu benar-benar mengira dirimu hebat. Coba pipis dan lihat cermin. Hari ini aku akan benar-benar mengajari kamu pelajaran. Kamu anak haram tanpa orang tua. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah dan ibu. Jangan maki aku. Mau maki apa lagi? Anak haram kecil. Tapi di dalam tinjumu tidak ada hati. Hanya ada niat membunuh. Guru pernah berkata, tinju saya hanya akan membunuh. Tidak, saya ingin menyelamatkan Kak King. Menyelamatkan semua kakak-kakak di perguruan Xinghuo.
Jika saya bersuara dari bawah panggung, orang ini pasti akan saya pukul sampai hancur. Nanti malah akan membawa masalah lebih besar bagi Kak Qin. Tidak, saya harus menahan diri. Aku harus menahan diri. Baru saja siapa yang dihina si kecil itu? Si kecil itu menghina kamu. Bocah bau, berani sekali kamu mempermainkanku. Hari ini aku pasti akan memukul gigi depanmu sampai copot. Kamu main curang? Ya. Tunggu saja. Orang-orang di sini hanya bisa bertahan hidup dengan cara ini. Ya. Ashong sebenarnya adalah anggota perguruan tinju kami. Keahlian yang dia kuasai adalah menghindar. Hanya bisa menyalahkan kalian yang terlalu percaya diri. Mengira anak kecil tidak punya harga diri sehingga berani menganiaya. Guru dan orang tua tidak pernah melindungi saya seperti ini. Hari ini saya tidak akan membiarkanmu menang. Apakah kamu benar-benar ingin naik ke panggung? Saya harus membantu Qinji menjaga dojo. HMPH, kamu berani menyerang dari belakang. Anak kecil, turunlah dari situ. Saya hanya tidak suka anak ini subjagoan. Bukankah kamu yang terbaik di klub tinju ini sebagai pelatih pendamping? Bahkan serangan mendadak seperti ini saja kamu tidak bisa tangkis, mau naik ring lagi. Lucu, sepertinya aku terlalu khawatir. Anak ini cuma karena hormon adrenalinnya melonjak tinggi. Baru menerima satu pukulan. Sekarang inilah akibat yang seharusnya dia terima. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, King. Tubuhku sangat sehat. Serangan mendadak dari bawah ring termasuk pelanggaran besar dalam pertandingan tinju. Kong Ye mendidik bawahannya seperti ini. Potong tangan orang yang baru saja memukul itu. Kong Ye, saya hanya tidak suka anak itu yang menantangmu. Kong Ye, tolong ampuni saya. Kong Ye, saya setia padamu. Kong Ye, oh Kong Ye, tolong ampuni saya. Kesetiaan ini adalah hal yang benar. Tapi kesetiaan berlebihan. Sialan. Ambil kertas dan pena. Aku akan tanda tangani kontrak pengalihan sekarang. Tidak, guruku pernah berkata. Pukulan digunakan untuk melindungi diri dan mengusir penjajah. Meskipun aku belum sepenuhnya memahami ajaran yang pernah dia berikan. Tapi sekarang aku tahu. Pukulanku seharusnya dikeluarkan untuk melindungi semua orang. Kamu terluka. Nanti ingat untuk pergi ke puskesmas memeriksa kesehatan. Ini cukup untuk mendukungmu menemukan pekerjaan baru. Kalian juga pergi saja. King Jie. Jabat tangan dan ucapkan terima kasih. Baiklah. Tidak bisa. Tidak boleh menulis King Jie. Percayalah padaku sekali ini. Aku pasti bisa mengalahkan Kong Zi dan orang-orang yang mereka bawa. Kami berdua tidak bisa mengalahkan. Seorang bocah kecil. Jangan lagi mengganggu Kak King. Jika mau pergi, cepat pergi. Azuo, tidak ada pertemuan yang tidak akan berakhir. Jalan ke depan harus kau jalani sendiri. Tidak, aku tidak terima. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh takdir. Tinju saya juga bisa melindungi orang-orang terkasih. Saudaraku. Sepertinya anak ini diam-diam banyak belajar dari kita. Azua meskipun gesit, tapi usianya masih muda. Kemampuan fisik dan tenaga masih kurang. Sama sekali tidak mungkin untuk melawan semua keterampilan dan kekuatan. Azua cepat turun. Apakah kamu benar-benar ingin? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika anak ini benar-benar berbakat, aku bisa menampungnya. Jika dia hanya seorang pembual yang tidak berguna, mati-matian pun tidak ada gunanya bagimu. Bagus. Aku mengagumi keberanianmu. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Mimpi dan kenyataan yang berbeda. Kalian berdua, siapa yang maju? Anak kecil ini jangan-jangan terlalu banyak nonton drama seni bela diri ya, sampai benar-benar mengira dirinya adalah Nezha. Dengan uang segitu, pergilah periksa otakmu. Aku juga tidak mengerti. Aku yang penuh kemampuan dan kemenangan. Kenapa harus aku bertarung melawan anak muda yang belum dewasa ini? Bukankah itu akan mencoreng nama baikku? Jangan lupa syarat aku mengundang kalian. Baiklah, aku akan cepat selesai dan langsung selesai. Hanya beberapa detik saja. Gak perlu lanjut lagi, kan?
Ayo, nak. Pukulan yang sangat cepat. Barusan dia jelas-jelas bisa memukulku dengan satu pukulan. Tapi dia malah mengubah lintasan serangannya. Apa dia benar-benar bisa tinju? Kak Tongwen, kamu. Jangan ragu-ragu lagi. Hajar dia keras-keras, anak kecil yang tak tahu diri ini. Iya? Sebaiknya kita buat dia pusing sampai tidak berdaya. Lihat dia mau menyerah atau tidak. Saudari, sudah bilang harus cepat dan tuntas, kenapa malah bermain-main? Tadi saya belum siap. Mulai sekarang. Dia tidak akan punya kesempatan muncul lagi. Ah. Bahkan jiwa kalian pun tidak bisa bersembunyi. Kelemahan dia adalah itu. Yang disebut tinju. Harus memperhatikan maknanya. Dan hatinya. Dan yang paling penting adalah kelemahan lawan. Dengan begitu, kamu bisa menang lebih cepat. Guru, ini adalah cara menemukan kelemahannya. Mengalahkan dengan kelemahannya, bukan. Guru, Azhen jelas sudah melakukan segalanya. Mengapa kamu masih menggeleng? Aku mengerti maksud dari sang master. Seorang yang benar-benar kuat tidak akan meremehkan kelemahan lawannya. Bocah nakal, apa yang kamu omongkan? Sekarang aku akan mengirimmu ke alam baka. Langsung saja sekarang. Wow. Wow, bagaimana mungkin? Bocah ini ternyata benar-benar hebat. Sampai bisa mengalahkan semua jurus jitu. Bodoh, ini namanya belas kasihan terhadap wanita. Ini sebenarnya terjadi apa? Saya mengerti. Anak ini baru sekitar 10 tahun. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Master Genius? Pasti ada yang tidak beres di sini. Saya, Kong. Wanita ini cukup pandai berakting. Pasti dia sudah disuap oleh Xinghuo Suangwan. Wanita ini berani mengkhianati Anda, Kong. Kong, permainan apa lagi yang Anda mainkan? Harus tanya Kakak King. Kamu benar-benar hebat dalam bermain tipu muslihat. Turun dari sana. Aku sudah bilang kan, pasti yang bisa dilakukan anak ini. Semua berkat kecerdikan Kakak King. Aku tidak pernah membeli Jiang Wuyan. Apa mungkin? Benar-benar Aju yang mengalahkan dia dengan kekuatannya sendiri. Tak disangka. Aku, Jiang Wuyan, ternyata kalah dari bocah berambut kuning berusia 10 tahun. Bocah. Pergilah, aku hanya ingin menjaga game tinju. Tidak ingin membunuhmu. Kelebihan berat badan. Tidak ada pengkhianatan. Saudari Kong, dia sudah punya anak. Pasti dia tidak tega melukai bocah itu, jadi dia mengalah. Dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Kong Ye, aku tidak. Saya tidak minum air. Kau memang hebat, anak muda. Sungguh sial. Akhirnya aku yang harus membunuhmu. Karena adik muridmu ingin menyerah. Aku akan menghancurkan wajahku berkali-kali lipat. Hancurkan, dan aku juga ingin tangan anak itu. Kongzi, aku akan membunuhmu. Fang King. Kamu bermain curang denganku. Si jelek itu menyerang tanpa ampun. Azuo cepat turun. Jangan bertarung dengan Hei Wuchang. Kakin, tenang saja. Bahkan jika 10 Hei Wuchang menyerang bersamaan, tidak mungkin mereka bisa mengalahkanku. Jangan terlalu sombong. Hahaha. Hahaha. Haha, anak
liar tanpa orang tua. Hari ini aku akan mengajarkanmu bagaimana menjadi manusia. Hahaha. Hahaha. Haha, anak bodoh memang harus diberi pelajaran. Semoga tangan sakti tidak mengalah. Keluarga kami semua ingin menghabisi anak liar ini. Iya, haha. Cepat, suruh dia berhenti. Baiklah, berlutut dan minta maaf padaku. Baik. Kakak King tidak bisa berlutut kepada orang kecil ini. Kakak King ini mencari mati sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Jauhkan diri. Takdirku di tangan aku, bukan di langit. Kalau kamu mau bertarung, aku akan ikut bertarung denganmu. Kalau mati, jangan salahkan aku. Anak kecil ini terlalu angkuh, masih berani mengancam. Hei Wu Chang, biarkan mereka melihat dengan baik. Kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya. Saudara guru, hati-hati. Kamu pikir dia sama seperti kamu. Sampah dari orang yang dipulihkan. Tidak heran bahkan tidak bisa masuk ke dalam 50 besar kekuatan dunia. Oh. Kamu ingin memberikan pertunjukan. Untuk memenuhi. Bunga ini seharusnya aku berikan padamu. Anak tikus kuning. Aku akan memukulmu sampai ke dalam jiwamu. Kata-kata ini juga seharusnya aku berikan padamu. Ahahaha. Gel adalah saat kematianmu. Hahaha. Ha. Ahahaha. Ayo, ini masih perlu dilihat. Anak ini sudah pasti mati. Ayo, saya mati satu ronde. Kalau tidak tahan, harus pergi menemui Yama. Aku pasti akan memegangmu. Wilayah ini selama masih milik Fang King. Harus mengikuti aturanku. Tidak bisa kalah. HMPH. Hahaha. Ashong, jika kamu mati, Kak Qin pasti akan datang ke makammu setiap tahun. Kak Qin akan selalu mengingat pengorbananmu dalam menjaga perguruan seni bela diri Xinhuo. Bunuh dia. Aku sudah tidak bisa mengendalikan kekuatanku lagi untuk membunuhnya. Asal keluar sekarang. Dia pasti mati. Tapi di dalam tinjumu tidak ada hati. Hanya ada niat membunuh. Aku sudah berjanji pada guru. Aku tidak bisa lagi melukai orang dengan tinjuku. Kau tidak punya ayah dan ibu. Hanya anak haram yang tidak diinginkan. Hari ini kau bisa mati di tangan yang tak terkalahkan ini. Ini adalah kehormatanmu. Saya bukan anak liar. Bunuh anak liar itu. Bunuh dia, bunuh dia. Ashong, semangat, semangat, semangat. Ashong, semangat. Anak muda sudah bunuh dia. Tidak ada niat membunuh. Tidak ada yang mau. Kau berhak untuk tidak memiliki hati. Anak itu sudah membunuhnya.
Anak ini sudah saatnya pergi ke dunia bawah. Dia memaksaku untuk melakukannya. Dulu melukai saudara sejatiku untuk melindungi nyawaku. Sekarang melukai sampah ini untuk menjaga perguruan Xinghuo. Aku tidak salah. Aku tidak, jika aku membunuhmu. Ah. Ah. Ashong, ini benar-benar Ashong. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan yang serba bisa dan selalu menang? Bukan anak haram. Aku punya ayah dan ibu, kamu. Kamu. Bunuh dia, bunuh dia. Aku akan membunuhmu. Tidak, aku harus berhenti. Cepat berhenti. Panggil kakek. Sampah. Bangkitlah, kau. Terus serang sampah ini. Bangkit. Bangkitlah, tidak bisa. Kalah seperti ini. Aku masih punya muka untuk kembali ke Jiangnan. Tidak boleh kalah, pasti tidak boleh kalah. Kau juga ikut. Kalian serang bersama. Kalian tidak bisa membunuh bocah ini. Cukup, Kong Ye. Situasinya sudah seperti ini. Kau sebaiknya menyerah. Bahkan jika aku ikut pergi, tidak akan mengubah tragedi ini. Bodoh. Semua pada bodoh. Aku mengumumkan pemenangnya adalah Azuo. Azuo. Ternyata, orang yang dikenal oleh Kak Qin sebelumnya, sebenarnya bukan dirimu yang sebenarnya. Oh, baiklah. Wah, Aju menang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Benar kan? Aju baru berusia 10 tahun. Dia bahkan belum dewasa. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan petinju top 100 dunia? Bahkan saudara-saudara kita adalah orang yang kalah. Ashong telah mengalahkan secara berturut-turut. Sang ahli tinju dan sang juara tinju serba bisa. Ini benar-benar terlihat oleh semua orang. Mungkin Ashong adalah bakat langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Sial, hari ini aku masih mengganggu Ashong. Dia tidak akan membalas dendam padaku, kan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini dia anak yang dibawa pulang oleh Kak Qin. Hahaha. Anak kecil ingin masuk Xinghuo ada aturannya. Yaitu harus merangkak di bawah celana kecilku. Hahaha. Hahaha. Iya, anak baik. Hahaha. Cepat putar. Hahaha. Ha. Anak baik. Oh. Bisa ditampung oleh Kak Qin. Siapa yang bukan orang terdesak? Dulu kalian semua mengganggu anaknya. Sekarang baru tahu takut. Nanti kalian meskipun dipukuli oleh Aju sampai kehilangan gigi. Itu juga pantas untuk kalian. Syukurlah. Aku tidak pernah mengganggu Aju. Kalau tidak, sekali saja aku memukul Aju, pasti kepalaku akan pecah. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau lakukan kepada Aju? Ayo, pergi minta maaf kepada Aju. Ayo, kita juga pergi lihat Aju yang hebat ini. Aku mau lilin, oh. Oh. Bodoh. Kakak senior, kalau kamu mendengarkan saranku lebih awal, tidak akan terluka seberat ini. Aku. Kalau kamu bilang lebih awal bahwa anak ini punya kekuatan tersembunyi, aku pasti akan menggunakan taktik lain. Sekarang, bukan hanya wajah kalian. Bahkan wajahku juga sudah hancur. Aku sudah bilang. Tapi tidak ada yang percaya. Ah.
Ngomong-ngomong, masih ada cara lain. Aju, kamu benar-benar pahlawan di dojo kita. Kamu hebat banget. Yaitu, akhirnya ada yang mengatasi Kong Ziluo dan kelompoknya. Aju, kamu menang. Aju, maaf ya, kami sebagai senior seharusnya membantu kamu, bukan merendahkanmu. Kalau hari ini bukan karena kamu, kita semua akan menjadi tunawisma. Benar kan? Iya. Dulu waktu latihan bersama, dia dipukul seperti itu. Tapi aku nggak pernah lihat dia sekeras itu. Maaf, Azuo. Dulu aku yang salah. Tolong bimbing aku ke depannya. Iya, kemampuan tinju Azuo sangat hebat. Kalau dia bisa memberi petunjuk kepada kita, maka nama perguruan tinju kita di Jiangbei pasti akan terkenal. Saat itu, Kaking kita akan menguasai utara dan selatan. Betul. Kong Ye, orangmu kalah. Maka sesuai kesepakatan, tidak boleh menginjak Jiangbei setapapun selamanya. Feng Qing, jangan terlalu bangga di sini. Kamu pikir dengan anak ini, kamu bisa mempertahankan pasar tinju di Jiangbei? Ya. Apa maksudmu? Percayalah, kita masih bisa bertemu lagi nanti. Saatnya nanti aku akan beritahu apa maksudku pergi. Kaking, jangan terlalu memikirkan. Dengan Aju di sini, siapapun datang, kita tidak takut. Benar, benar, benar. Aju pasti adalah pemain berbakat. Kalau nanti dia dibina dengan baik, pasti akan jadi orang besar. Tapi sepertinya ada kekuatan ajaib dalam tubuh Aju. Dia tampaknya sulit mengendalikan kekuatan itu. Aju, siapa yang mengajarimu ilmu tinju ini? Dulu diajarkan oleh guru. Guru besar. Siapa guru kamu? Mulai sekarang, kamu dihukum keluar dari aliran ini. Kamu bukan muridku lagi. Setelah turun gunung, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa aku adalah gurumu. Guru sendiri yang mengajarkan aku mengendalikan pukulan keluar. Sekarang saya menguasai arena tinju. Dan telah melukai petinju hebat serta juara tak terkalahkan. Nanti kalau guru tahu, pasti dia akan semakin kecewa padaku. Aduh, Kak King. Saya harus merapikan tempat ini. Selesai. Saya sudah bilang anak ini punya masa depan. Funky. Tidak menyangka tempatmu benar-benar penuh dengan talenta. Hahaha. Keluar, kamu tidak diinginkan di sini. Kak Hui kan bilang urusan adik perempuan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu datang ke sini untuk apa? Tentu saja datang untuk mengucapkan selamat. Kak King, Kak Hui sebelumnya hanya diam saja saat ada masalah. Bahkan memukul Ahju sampai keluar. Sekarang datang untuk berbaik hati, menurutku. Seharusnya langsung suruh dia pergi. Sungguh brengsek. Lebih tak tahu malu dari binatang seperti Kong Ziluo itu. Keluar sana. Kami dari sekte tinju bintang tidak menyambutmu. Keluar, keluar, pergi keluar, pergi. Semuanya jangan buru-buru dulu. Aku datang dengan niat baik. Saat Kakak Hui menutup pintu dan tidak mau bertemu. Kami sudah putus hubungan dan tidak lagi bersaudara. Kamu salah. Aku datang hari ini untukmu, Azuo. Maksudku. Kalau kamu punya bakat seperti ini, lebih baik ikut aku. Pasti masa depanmu akan lebih baik daripada di sini. Aku tidak peduli tentang masa depan. Aku cuma ingin perut kenyang dan pakaian hangat. Kamu masih terlalu kecil. Belum mengerti nama-nama dan kepentingan di dunia ini. Setidaknya mengikuti saya bisa menjamin kehidupanmu di sisa hidupmu tanpa khawatir akan makanan dan pakaian. Tidak perlu lagi menggerogoti roti kukus yang murah itu. Haha, ayo ambil. Wow, banyak sekali uangnya. Uang sebanyak ini cukup untuk membeli seluruh negara kita. Pertarungan ini benar-benar membuat nama Azuo terkenal. Meskipun Huige ini tidak begitu hebat. Dia adalah bos terkaya di seluruh Jiangbei. Jika benar-benar mengikuti dia, masa depan akan sangat cerah. Azuo, meskipun kamu membantu Jie memenangkan game tinju. Tapi mereka benar. Kalau kamu ikut Brother Hui, masa depanmu lebih cerah di Xinghuo. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghalangimu.
Ahau, uang segini benar-benar mau kamu korbankan. Ahui benar-benar mau pergi bersama Huiyan. Mulai sekarang, uang ini semuanya milikmu. Aku tidak pernah bilang akan ikut kamu. Nak, jangan tidak tahu berterima kasih. Karena Bro Hui, kalau Aju tidak mau, maka kita akan mengusirnya. Untukmu, barang tak tahu malu. Pergi. Fangking, tunggu aku. Aju, teba apa yang Jeking bawa untukmu yang enak? Ayam panggang, hidungnya begitu peka ya. Aku lihat sejak keluar dari tempat tinju, kamu belum makan apa-apa. Cepat makan selagi panas. Apa yang masih kamu sembunyikan di depanku? Cepatlah. Masih ingat saat pertama kali aku melihatmu? Kamu duduk di samping tempat sampah sambil menggigit roti kukus. Tidak menyangka. Dalam sekejap kamu bisa membantu Kakin menjaga game tinju. Kakin, aku Azuo. Apakah kamu menganggap Kakin sebagai keluarga? Kalau begitu, anggaplah sebagai keluarga. Bagaimana kalau kita saling membantu satu sama lain? Kakin, kamu bilang apa? Meskipun aku mengelola industri tinju keluarga, banyak orang yang mengintai dari belakang. Gelanggang tinju berada di ujung tanduk. Hanya dengan melakukan yang lebih baik, kami bisa diakui oleh keluarga. Menjaga gelanggang tinju. Apa yang bisa aku bantu, Kakin? Kalau aku tidak salah tebak, tadi pertandingan itu, kamu tidak menunjukkan seluruh kemampuanmu. Benar kan, Asheng? Game perlu kamu. Aku juga butuh kamu. Tapi kamu tidak perlu terburu-buru menjawabku. Sebagai imbalan, aku juga akan membantumu. Bagaimana? Sebenarnya sejak kamu keluar dari game, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi selama kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi, aku akan melakukan segalanya untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Saat kecil, ibu menemani aku berlatih tinju. Aku secara tidak sengaja memukul matanya. Kemudian aku masuk ke dalam perguruan. Aku kembali memukul kakak senior. Ibu memarahiku dan menyebutku binatang. Guru berkata aku adalah iblis. Jadi, kamu hanya takut mereka tahu bahwa kamu melukai orang saat bertinju hari ini. Akan lebih kecewa padamu. Tapi semua ini bukan salahmu. Kamu hanya ingin menjaga game tinju untuk menyelamatkan semuanya. Tapi mereka tidak pernah mengakui saya. Kita sudah sepakat untuk saling membantu. Jadi saya akan bantu kamu menyelesaikan masalah ini. Kasin, kita mau kemana? Saya akan mengantarmu pulang. Sig. Bos. Bawa 2 mangkuk mie daging sapi. Tambah 1 porsi daging sapi. Saya tambahkan sosis ham untukmu. Hahaha. Cantik. Aku jual padamu. Kau ini, mau menatap apa? Bos, tidak perlu lagi. Uangnya saya taruh di sini. Maksudnya apa? Tidak memberi saya sedikit penghormatan, ya? Saya, Biauge, sedang berbicara denganmu. Saya tidak tahu apa yang kalian berdua inginkan. Saya, Biauge, sedang berbicara denganmu. Kau tuli? Ya, tidak terdengar. Dalam 3 detik. Jauhkan tangan kotormu. Kamu bocah nakal. Berani pukul aku. Ayo, ayo. Tahan, tahan. Ini rumah kita. Zuo,
Kamu harus tahan. Jangan sekali-kali keluar. Jika ayah mendengar saya keluar. Saya ingin pulang, ayah. Azwa ingin pulang. Azwa tidak perlu marah pada seorang anak kecil, kan? Kita hanya makan bersama. Dan harus segera berangkat. Tidak tahu apa saran dari dua pahlawan ini. Karena ini adalah kunjungan pertama yang baik. Kalau begitu, kakak, silakan makan. Ah. Baik. Kalau begitu, kakak akan mentraktirmu. Ah. Tahan ya, Azhong mau pulang, Qingqian. Qingqian pasti punya cara. Kalau kamu masih berani menatapku seperti itu, aku akan mencungkil matamu. Anak kecil. Kakak tidak akan mempermasalahkanmu karena kamu masih kecil. Sudah. Kamu lihat. Kak Qin, kita pergi sebentar. Apa aku sudah bilang kamu boleh pergi? Iya, aku bilang kamu boleh pergi. Tapi dia tidak boleh pergi. HMPH. Kalian tidak boleh bergerak, Kak Qin. Kakakku, kenapa kamu bicara banyak dengan dia? Aku lihat. Ayo hancurkan bocah ini dan buang ke kuburan massal. Kak Qin, kita pergi. Sialan, berani-beraninya dia mempermainkanku. Tidak apa-apa kan, Kak Qin? Aku akan menggendongmu. Mau lari? Mau lari. Oh. Azuo, lepaskan Kak Xing, lepaskan aku. Perempuan yang aku inginkan tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Apakah kamu tahu bahwa apa yang kalian lakukan sekarang adalah menunggu untuk merampas perempuan? Ini melanggar hukum hahaha. Bagus sekali melanggar hukum. Aku beritahu kamu, di jalan ini, aku adalah yang terkuat. Siapa yang berani menghentikanku, tangkap anak kecil ini dan urus dia. Karena tidak bisa memukul. Aku akan menggigitmu sampai mati. Lepaskan Qinji Sialan kau anjing. Berani kau menggigitku. Yang digigit adalah kau, hewan ini. Lepaskan Qinji. Azhuang, kau tahu siapa aku? Itu tidak perlu terburu-buru. Nanti di ranjang kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Kau tidak tahu malu. Aku kasih tahu kau. Aku adalah pewaris tinju dari industri utama keluarga Fang. Apa yang membuatku merasa tersinggung? Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu dari keluarga Jiang Bei Fang. Membuatku merasa tersinggung. Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Azuo, kamu baik-baik saja kan? Tenang, Sister King ada di sini. Siapapun tidak akan bisa menyakitimu. Aku baik-baik saja, Sister King. Aku pernah bilang akan membawamu pulang. Pasti akan menepati janji. Ayo. Mertua. Nama keluarga Fang tentu saja aku tahu. Tapi kamu harus tahu ini adalah Jiangnan. Kalian. Kamu bilang. Kalau aku menikahi ahli waris keluarga Fang. Apakah nanti aku bisa jadi menantu yang diunggulkan? Lepaskan aku, jangan bergerak. Kita semua keluar untuk berjuang di dunia ini. Tidak perlu mendorong diri sendiri ke dalam api, kan? Bagus sekali dunia ini. Di sini, aku adalah dunia ini. Aku adalah dunia ini, Aku rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Sekarang aku akan menyelesaikanmu. Lepaskan aku. Lepaskan Kak Qin. Bunuh sialan itu dan pergi. Azhong hati-hati. Iya. Sialan, anak ini punya kemampuan. Azhong cepat lari. Jangan pedulikan aku, pergi saja. Hari ini adalah hari kematiannya. Jangan bergerak. Aku harus menahan diri. Pintu rumah sudah di depan mata. Aku mau pulang. Huazhuo, lepaskan dia. Qinji, kalian ini sekumpulan brengsek. Aku akan melawan kalian. Perempuan jorok, berani menabrakku ya? Kau yang menabrakku. Aku akan urus kau sekarang juga.
Kak King. Bawa aku dan Kak King pulang. Sekarang aku mohon padamu. Aku bahkan bisa sujud di depanmu. Bisakah kau melepaskan Kak King, brengsek? Sekarang, bahkan jika kau sujud pada kakekmu, itu tidak ada gunanya. Lihatlah kakakku. Bagaimana dia mendidiknya. Ayo, ayo, lihatlah. Aduh, pergi, pergi, pergi. Bagaimana kamu bisa hanya menonton, sambil melihat penyelamatmu dihina? Segera bunuh dua binatang ini. Tidak, aku hanya ingin pulang. Aku harus menahan diri. Aku tidak bisa bertindak. Aku mohon kalian, lepaskan Kak King. Cepat, segera bertindak. Kamu hanya perlu satu pukulan untuk mengakhiri binatang ini. Tidak, tidak bisa. Aju, jangan sekali-kali bergerak. Segera lapor polisi, cepat. Aku suruh kamu lapor polisi. Suruh kamu lapor polisi. Suruh kamu lapor polisi. Kamu jelas punya kemampuan, kenapa tidak bergerak? Kamu pengecut. Aku bukan pengecut. Saya hanya ingin pulang. Kalau begitu, pukul mereka sampai mati. Hajar mereka. Kamu berani memukul di depan orang tuamu. Mereka tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Kalau polisi datang, kamu mau bagaimana? Bilang omong kosong. Kalau polisi datang, mau bagaimana? Lari saja. Anjing yang bagus. Ashong, ashong. Semua sudah berlalu, tidak apa-apa. Aku sangat tidak berguna. Maaf, Kak Ki. Sebenarnya aku bisa memukul mereka sampai mati. Tapi aku tidak berani. Aku takut ayah tidak mengenaliku. Aku ini pengecut. Bukan, bukan begitu. Semua salah mereka. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu kamu hanya ingin pulang ke rumah. Kamu hanya seorang anak. King, kamu masih bersedia membantuku? Membantuku pulang ke rumah. Kak King pernah bilang padamu. Aku selalu menjadi sandaran terkuatmu. Aku pernah bilang, jika aku berjanji membawamu pulang, aku akan melakukannya. Ayah dan ibu. Aku sangat merindukan kalian. Masih ingat dengan Azuo kan? Ayo. Kita pergi sekarang. King, tenang saja. Setelah aku sampai di rumah, aku pasti akan mengurus para perusuh itu. Tidak akan membiarkan mereka lagi mengganggumu. Sister Kin tahu perasaanmu. Aku rasa kamu pasti bisa mengontrol kekuatanmu di masa depan. Menjadi seorang petinju yang hebat. Ayo tidak hanya akan menjadi kebanggaan orang tua, tapi juga akan menjadi kebanggaan Kak Kin. Aku percaya padamu. Aju tidak apa-apa. Tenang saja, kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Ibumu pasti sangat merindukanmu, kan? Ah, datang. Kamu siapa? Halo, nama saya Fang King. Ini adalah pemilik pusat tinju Xinghuo. Sebuah perhatian kecil. Hehehe. Ini tidak tahu apa yang terjadi. Maka saya mohon pewaris keluarga Fang untuk datang secara pribadi. Kali ini saya datang. Saya juga membawa seseorang. Itu kamu. Ayah. Ayah, saya hanya merindukan kamu dan ibu. Ingin kembali untuk melihat. Ini bukan rumahmu. Aku sudah memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Cepat pergi. Tuan Song, Aju adalah darah dagingmu. Ada baiknya kita bicara dengan baik. Ada apa? Lau Song, siapa dia? Ibu. Ibu. Berhenti. Tuan Song. Tuan Song, kali ini Aju benar-benar berubah. Tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Kamu pikir aku tidak tahu? Sekarang sudah tersebar di seluruh jalanan dan gang. Seorang pemuda petinju. Hampir membunuh 2 pelatih tinju yang datang menantang. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini? Ayah, aku melakukan ini demi keluargaku.
agar bisa membuat mata ibuku buta. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi petinju. Aku, Song Guochang. Tanpa anakmu ini. Ayo, Tuan Song. Kali ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu juga tahu nama besar keluarga Jiang. Kong Zilu dan orang-orangnya datang menyerang. Kalau bukan karena Azuo, takutnya sekolah silat kita sudah tutup sejak lama. Azuo lah yang menyelamatkan kita semua. HMPH, HMPH, HMPH. Saya pernah mendengar nama keluarga Fang. Mereka adalah pemimpin industri tinju di Jiangbei. Tapi dengan bisnis sebesar ini, tidak perlu seorang anak muda seperti dia untuk mendukungnya, kan? Ternyata dia masih tidak mengakui saya. Tuan Song, Azuo sekarang benar-benar telah banyak berkembang. Dia benar-benar telah berubah. Dia sudah bertahun-tahun pergi dari rumah hanya untuk ingin bertemu kalian. Saya tidak memiliki anak yang terkutuk ini. Dia pun jika berubah, tidak mengubah fakta bahwa dia telah membuat ibunya buta. Cepat pergi. Aku ingin bertemu ibu. Hanya sekali, lalu aku pergi. Kau tidak akan bertemu. Satu mata ibumu sudah kau butakan. Sekarang satu mata lainnya juga hampir buta karena menangis. Keluarga kami seharusnya bisa hidup dengan baik. Semua ini adalah salahmu. Ayah, aku bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik sekarang. Bisakah aku bertemu ibu? Azua adalah Azua. Sudah kembali. Azua. Azua? Maka aku akan memotong kedua tanganmu. Azua. Azua. Ini adalah Azua. Cepat biarkan Azuo masuk. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah berubah. Aku benar-benar. Lupa bagaimana matamu bisa buta. Kalau dia masuk pintu ini, kita tidak tahu kapan kita akan dipukul mati. Azuo bukan anak seperti itu. Dia cuma anak durhaka. Kalau dia mau mengakui leluhurnya, harus memotong kedua tangan yang bisa membunuh itu. Aku juga tidak ingin memiliki dewa. Aku juga tidak ingin menyakiti ibu. Aku tidak mau, aku tidak mau. Anak. Ibu tidak menyalahkanmu. Aku yang tidak melindungi. Baiklah, kamu, cukup. Semua ini karena kutukan ini. Keluarga kita hidup dalam kemiskinan seperti ini. Azuo. Ibu, Azuo. Ibu Zuo. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Tapi kau justru membebani orang tua dan hidupmu. Apa gunanya lagi? Ibu Azuo, tenangkan dirimu. Tunggu sampai kamu sedikit lebih besar. Kamu bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri. Semua ini bukan salahmu. Ashong, kamu mau melakukan apa? Tubuh dan kulit adalah pemberian dari orang tua. Ayah. Asalkan kamu membiarkanku pulang, aku rela memotong kedua tanganku ini. Mulai sekarang, aku tidak akan membawa masalah untuk kalian. Juga tidak akan membebani kalian. Kak. Di perutmu hanya ada gelembung. Jangan sekali-kali menyakiti dirimu sendiri. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jika ingin keluargaku, Song, damai, harus memotong kedua tangan ini. Azuo. Anak. Kamu adalah daging dan darahku yang dilahirkan. Ibu. Tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang menyakiti dirimu sendiri.
Semua ini karena kamu dimanja, sehingga dia menjadi keras kepala. Tidak ada yang aku inginkan. Sejak kecil dia sudah berbeda dari anak-anak lain. Anak-anak di desa menghindarinya. Kalau orang dewasa memarahinya. Apakah mereka, bahkan orang tua kandung kita? Apakah semua orang harus mempermalukan anak mereka sendiri? Semua ini bukan pilihan mereka. Maafkan saya, Ibu. Maaf. Jika kamu benar-benar ingin memutuskan kedua tangannya, maka usir aku juga. Baiklah, apakah kamu sudah lupa? Siapa yang mencarikan dokter untukmu setelah matamu buta? Siapa yang merawat hidupmu dengan penuh perhatian? Apakah itu anakmu yang terkutuk? Ibu, kamu tidak perlu menghentikanku. Azuo akan berbakti padamu. Kakak tidak akan membebanimu. Jangan pedulikan dia, biarkan dia sembunyi. Ajiu, Ajiu. Tidak, aku tidak mengizinkan itu. Saat itu kamu hampir mati kelaparan di jalan. Aku yang menyelamatkanmu dan memberimu kehidupan. Aku tidak mengizinkanmu menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Azuo. Jika kamu masih menganggap Kinjie sebagai orang yang baik bagimu, dengarkan aku, jangan menyakiti dirimu sendiri. Mari kita kembali ke Gim Tinju. Aku akan mencarikanmu seorang guru yang hebat. Dengan begitu, kamu bisa mengendalikan kekuatanmu. Tidak akan menyakiti orang lain lagi. Jika kamu ingin bertanggung jawab, silakan saja, tidak perlu. Menjadi anakku, Song Changguo. Aku juga tidak akan membiarkan dia melangkah ke dalam keluarga Song Jiang. Azuo. Azuo. Anak. Ibu dan anak. Ayo kita pergi. Masih sempat kembali dari sekarang. Sampai suatu hari nanti kamu benar-benar menjadi utuh. Ayahmu pasti akan membawamu kembali ke garis keturunan. Itu si kelinci kecil dan wanita itu. Aku nggak mau mikir. Hahaha. Ayo kita pergi. Hahaha. Kali terakhir kalian berhasil melarikan diri. Kali ini tidak akan semudah itu. Hahaha. Azuo. Kau pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Cepat lapor polisi. Aku akan menahan mereka. Pergi. Aku lihat kemana kalian akan pergi. Dasar anak nakal. Apakah kamu lupa? Terjebak pasir di kepala terakhir kali. Saat memohon kepada kakek dan nenek. Bro. Anak kelinci kecil di mana? Biarkan aku yang urus. Kamu pergi saja bermain. Wanita ini menyenangkan. Bukankah dia suka memberi hadiah? Aku akan cabut matanya sekarang juga. Bagaimana kalau dipotong tangannya? Baiklah. Aju, jangan terbakar emosi. Kamu lupa bahwa tadi kamu sudah berjanji pada ayahmu untuk mengendalikan kekuatanmu. Kalau di depan pintu rumah kamu tanpa sengaja membunuh mereka, kamu tidak akan bisa kembali ke rumah lagi. Tunggu dulu. Hahaha. Kamu barusan bilang apa? Hahaha. Dia secara tidak sengaja memukulku sampai mati. Hahaha. Azua. Aku sudah memikirkan siapa yang akan mengontrol kekuatanmu. Kamu yang begitu pintar pasti bisa belajar dengan cepat. Dengan begitu, kamu bisa menjadi petinju sejati. Guru sudah mengajarkanku begitu lama. Aku masih belum bisa belajar. Tidak berguna, harus percaya pada diri sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa pulang? Bagaimana bisa berkumpul dengan orang tua? Rumah. Kak Qin. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Ayah berkata benar. Aku memang anak yang terkutuk. Ibu melahirkan dan membesarkanku. Namun aku telah membawa begitu banyak penderitaan bagi mereka. Aku seharusnya tidak pernah dilahirkan. Jangan bilang begitu. Kita kembali ke tempat latihan tinju sekarang. Segala sesuatu bisa dipikirkan lagi nanti. Percaya diri saja bisa.
Untung ada kamu. Kalau tidak, aku pasti sudah masuk penjara karena perempuan itu. Haha, begitulah. Kita nanti minum-minum dengan baik. Oke. Mereka memang begitu. Ayo cepat pergi. Hahaha. Anak bau yang belum tumbuh bulu. Masih coba-coba bunuh kita ya? Kepala kamu ada masalah ya? Kalau tidak percaya, silakan coba. Berlutut dan panggil aku kakek. Bagaimana dengan pukulan ini? Aku baru menggunakan 10% kekuatan saja. Kamu kan tadi tidak percaya. Ayo bangkit dan coba lagi. Ya. Bodoh, biar aku yang datang. Mertua, mundur. Lihat seranganku. Sekarang kamu tahu apa itu penyesalan, kan? Diam saja, kenapa tidak maju? Sejauh ini. Kak, bosku. Aduh, bukan. Anak ini ngapain sih? Bisa bertarung juga ya? Kakak. Seorang anak belasan tahun bisa mengalahkan kita semua. Gimana ini? Lalu mau lari kemana? Mau mati nggak semudah itu? Azuo. Cepat berhenti, tapi mereka mau membunuhku. Nak, kamu sebenarnya ngapain sih? Kamu bilang kenapa kalian begitu mudah dipukul? Tuan kecil, tolong ampun. Kamu anggap saja aku tidak ada. Tolong. Tidak apa-apa, kalian bisa datang mencariku lagi. Kebetulan aku latihan tinju tidak ada teman. Oh, itu. Kakek itu. Orang dewasa yang baik hati. Ampuni aku yang hina ini. Mulai sekarang. Kalau kalian ini, siapapun yang lihat Kakin, harus tunduk dan memberi hormat. Dengan hormat, sapa saja, selamat pagi Nenekin. Kalau tidak, setiap kali aku lihat kalian, aku akan pukul kalian sekali. Kakin, sekarang Azuo. Bukan lagi Azuo yang bisa kendalikan kekuatannya beberapa hari yang lalu. Azuo, kamu masih tidak percaya sama aku. Bukan aku sendiri yang tidak percaya pada diriku sendiri. Ayah benar. Meskipun saya pulang, apa yang bisa saya lakukan? Saya juga tidak tahu. Entah nanti saya akan melukai ibu saya sendiri atau tidak. Kamu juga sudah melihat. Orang-orang ini terluka parah. Sige. Saya masih tidak bisa mengontrol kekuatan saya dengan baik. Melihat makhluk-makhluk ini, saya sangat ingin membunuh mereka. Tapi baru saja mengeluarkan pukulan. Saya sudah berusaha mengontrol kekuatan dan posisi pukulan saya. Tapi saya juga tahu mereka sama sekali tidak bisa menahan satu pukulan saya. Mungkin orang yang tergeletak di tanah. Sebagian besar sudah mati. Kak King. Kau pergi saja. Saya tidak akan kembali ke pusat latihan Xinghua lagi. Tidak bisa. Saya tidak akan menyerah. Aku tidak bisa hanya melihatmu menyerah pada dirimu sendiri. Terlalu terobsesi. Percayalah padaku sekali saja. Aku tidak ingin membebani siapapun lagi. King. Aku juga tidak ingin membebanimu, Azuo. Kinji, kau bilang Azuo tidak bisa pergi kemana-mana. Dia bisa di mana? Menurutku, ayah Azuo memang cukup keras kepala. Harus membina Aju dengan baik. Siapa tahu di masa depan dia bisa jadi luar biasa. Petinju yang terkenal seperti itu diputus hubungan begitu saja. Diusir dari rumah. Kamu jangan suka mengurus urusan orang lain. Sekarang yang utama adalah mencari Aju. Apakah Aju pernah memberitahu kalian siapa pelatihnya? Tinggal di mana? Aku belum pernah dengar. Kali ini kita akan pergi ke Jiangnan.
Pastikan untuk membawa lebih banyak orang. Pastikan untuk menemukan Aju. Ah, tidak baik. Guru. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami baru saja turun gunung dan lewat sini. Dan melihat ada seseorang terbaring di sini. Ketika kami mendekat, dia sudah tidak bernapas. Sebelumnya saat naik gunung untuk mencari obat, aku melihat sekelompok orang datang. Sepertinya mereka akan berduel tinju. Jangan-jangan mereka sampai dibunuh. Kalian ingat tidak wajah orang-orang itu? Tidak terlalu jelas. Kami hanya melihat dari kejauhan. Tak berani mendekat terlalu dekat. Turut berduka cita dan tabah menghadapi. Maafkan aku. Guru. Ashong datang terlambat sedikit. Saya ada ingatan. Cepat katakan. Saya ingat ada seorang petinju di daerah Jiangnan. Dikenal sebagai apa yang disebut pencinta tinju. Dulu saya pernah melihatnya sekali. Melihat dia mengenakan liontin ini. Namun saya tidak bisa menjamin 100% itu dia. Siapapun itu. Harus menemukan dia. Membalas dendam untuk guru. Pukulan tangan ke harimau selatan, tendangan kaki ke naga selatan. Siapa yang bisa menandingi? Orang ini siapa ya? Terlalu sombong ya. Duduk. Tidak tahu tinggi langit dan dalam bumi. Bocah bau, kamu saja ingin mengalahkan petarung Jiangnan. Jangan banyak bicara, langsung saja bertarung, HM. Bocah, kamu cukup punya keberanian. Benih. Nanti aku akan memberitahumu akibat dari kata-kata yang tidak terfilter. Aku juga akan membuatmu tahu. Akibat dari ketidakpahaman diri. HMPH. Mencari mati. Ah. Ah, putus. Putus tidak bisa. Jika saat ini meminta maaf padanya. Tak ada cara untuk menaikkan reputasi sehingga tidak menarik perhatian. Bunuh guru itu sendiri. Siapa lagi? Remaja Azuo menantang semua petarung di Jiangnan. Guncang langit dan bumi. Siapa berani bersaing? Langkah di 8 arah. Para pahlawan tunduk. Judul di atas pasangan ini adalah tak tertandingi di dunia. Anak nakal yang sangat sombong. Cek. Di mana orangnya? Aku sudah berkeliling seharian semalam. Ini sudah orang ke-97. Iya, aku masih punya. Kau berantem sama aku. Aku sarankan kamu atur urusan keluarga dulu. Akhirnya aku tidak punya hati di tinjuku. Ah, gigi aku. Sungguh-sungguh mengira diri sendiri tak terkalahkan di dunia. Aku beritahu kamu. Sekarang aku akan pukul habis-habisan sampai kamu cari gigi di mana-mana. Aku bahkan bisa mengendalikan sedikit kekuatan. Terima kasih atas belas kasihanmu. Aku menyerah. Tapi tetap saja tidak cukup. Anak kecil, serang aku dengan satu pukulan. Ah. Ah, ah. Berani main serangan mendadak. Hancurkan kedua tanganmu, berhenti. Berhenti. Siapa ini yang ikut meramaikan?
Sepertinya ingin jadi orang ke-100 ya. Azuo. Semakin kamu seperti ini, semakin kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan di dalam hatimu. Kak Qin, saya sudah bilang kamu tidak perlu mengurus saya lagi. Azuo. Karena kamu adalah anggota dari perguruan tinju Shinhuo kami. Jadi, saya akan membantu kamu menyiapkan arena ini. Kak Qin, saya tidak akan kembali ke pusat tinju Huo. Silakan pergi. Baik. Karena kamu tidak mau kembali, saya akan menemanimu di sini. Mulai sekarang, Kak Qin akan ada di belakangmu. Bersama-sama kita satu tujuan. Sekarang, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi, kan? Kak Qin, aku melukai seseorang. Apa kamu tidak membenciku? Aku sudah bilang aku selalu menjadi keluargamu. Menjadi pendukungmu. Guru sudah meninggal. Dibunuh oleh orang lain. Apa? Apa yang terjadi malam itu? Setelah kita bertengkar, saya pergi mencari guru. Tapi hanya menemukan jasadnya. Dengar orang bilang, dia dibunuh oleh seorang yang berkuasa dari Jiangnan. Yang dikenal sebagai si gila, yang sangat gila. Si gila? Benar. Karena dia begitu terobsesi untuk menantang lawan. Selama saya menyebut namaku, pasti bisa menariknya keluar. Saya bantu kamu. Saya kira kamu tidak akan peduli lagi. Dan ayah serta kamu sudah bilang, jangan biarkan saya bertindak lagi. Saya telah melanggar janji saya. Musuhmu adalah musuh Fang Qing. Keluarkan barangnya. Banyak sekali uangnya. Wah, begitu banyak uang. Wow, sebanyak ini uang 1 juta. Sister Sin. Kalau bukan karena kamu, takutnya aku sudah kehilangan status pewaris ini. Dan kehidupan seperti sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memberitahu Wu Xie dan Wu Fen untuk menyebarkan berita. Setiap orang yang datang, kalau bisa mengalahkan kami, akan diberi hadiah 1 juta uang tunai. Aku tidak percaya pembunuh itu tidak akan muncul. Terima kasih, Qin Qin. Tapi aku orang seperti ini. Tak pantas kamu repot-repot. Aku masih belum bisa mengontrol kekuatanku dengan baik. Aku tidak ingin menyusahkan kalian. Jadi, Kak Qin, aku tidak ingin menyusahkanmu. Zuo. Harta benda hanyalah milik duniawi. Selama hal ini adalah keadilan, itu layak untuk kita lakukan. Baik. Katanya selama kita bisa mengalahkan mereka, anak rambut kuning di pabrik itu bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Bukankah itu seperti memberi uang secara gratis? Anak rambut kuning yang baru berumur sekitar 10 tahun ini. Saya yang belum pernah berlatih tinju saja bisa menghancurkan gigi depannya. Oh. Siapa lagi? Maaf. Apakah orang ini benar-benar sehebat itu? Saudara, sudah bertahun-tahun, selain Kong Ming, akhirnya ada yang bisa menjadi lawanmu. Wu Chunbiao datang untuk belajar. Siapa Aju? Keluar. Bolehkah saya bertanya, siapa nama Anda di dunia ini? Tidak tahu nama dia Oh Ye tapi berani tantang arena. Tahu tidak di dunia ini dia Oh Ye dikenal sebagai siapa? Semua dimakan. Khusus untuk mengalahkan orang-orang sombong seperti kalian. Akhirnya datang juga. Kamu. Ya. Mana orangnya? Aku tidak punya banyak waktu untuk membuang-buang dengan kalian. Yang datang adalah tamu.
Karena kamu ingin bertarung. Jadi, saya akan memberitahumu tentang aturan di sini. Apapun, jika kamu mengalahkan Azuo, kamu bisa mengambil ini, sebesar 1 juta. Tapi jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan sesuatu. Jangan banyak bicara. Segera katakan apa yang kamu inginkan. Hahaha. Sudah lama saya tidak mendengar suara yang begitu gila. Uang segini. Lebih baik kamu bawa ke kuburan yang namanya Azwa itu. Pertunjukan ini harus datang untuk mengambil nyawanya. Biar dia jangan jadi penakut. Cepat keluar. Saya adalah Azwa. Kamu bercanda ya? Anak kecil berumur 10 tahun yang belum tumbuh bulu. Mengaku tak ada lawan di dunia ini. Masih mau melawan saya. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak berusia 10 tahun. Apakah kamu benar-benar layak untuk menjadi profesional? Mencari mati. Bodoh. Masih layak menjadi rekan timku. Kekuatanmu ini hanya cukup untuk menggarukku. Anak ini bahkan bisa berdiri lagi. Hei, menarik juga. Ambil ini. Orang ini, Aju, jauh lebih hebat daripada 2 orang yang dibawa Kongzi sebelumnya. Hati-hati sekali, ya. Ah. Guru, Aju pasti akan membalas dendam untuk Anda. Semoga Anda beristirahat dengan tenang di surga. Apa kamu pikir ini cukup untuk mengalahkanku? Akhirnya setelah sekian lama, aku menemukan lawan yang sedikit lebih tangguh. Ternyata barusan hanya menguji kekuatan kelompokku. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar percaya. Kau orang tua. Orang tua itu sudah sampai padaku. Sekarang saatnya. Ternyata kekuatannya sangat besar. Ini juga tidak bisa. Masih mengaku sebagai orang utuh. Sebut saja bodoh. Hahaha. Aku hanya bercanda denganmu barusan. Sekarang aku ingin kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Di hadapan kekuatan mutlak. Semua trikmu itu tidak ada gunanya. Ya. Sekarang, apakah kamu menyerah? Guru, Azwa telah membalas dendam untukmu. Guru sudah lama mengasingkan diri di pegunungan. Tidak ingin berperang dengan orang lain. Mengapa kau masih harus membunuhnya? Mengapa? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Saya menyerah. Bolehkah kau mengampuni nyawaku? Kau pantas mati. Sepanjang hidupku, aku telah mengalahkan begitu banyak orang. Siapa yang tahu siapa gurumu? Tunggu. Apakah guru yang kamu maksud adalah Kongming? Aku memang ingin beradu dengan gurumu. Dulu, dia memang dihormati oleh orang-orang di dunia persilatan sebagai yang terhebat. Siapa yang tidak ingin mengalahkannya? Saat itu, aku pergi ke gunung untuk mencarinya. Ingin memaksanya untuk bertarung. Tapi saat aku menyerangnya, aku menemukan bahwa tubuhnya sangat lembut. Seolah-olah seperti sudah makan obat penguat. Jadi,
Kamu membunuhnya. Bukan aku. Sepertinya kamu masih tidak terima. Aku bilang. Itu adalah kakakmu. Dialah yang memberi obat kepada gurumu. Bahkan mencuri kitab rahasia. Belajar sendiri untuk menjadi yang terhebat di dunia. Katakan sekali lagi. Aku bersumpah apa yang kukatakan itu benar. Ah. Bagaimana mungkin itu kakak senior? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. HMPH. Kenapa masih terdiam? Cepat lari. Jangan kejar lagi. Azwa juga tidak menyangka. Yang membunuh gurunya ternyata adalah saudara senior yang paling dekat. Dia juga membalas dendam dengan salah. Ah. Lama tidak bertemu. Azwa. Lama tidak bertemu, Azwa. Kau masih berani datang. Aku sudah bilang, aku pasti akan kembali. Orang rendah. Karena kamu sudah datang. Aku kebetulan ingin mengambil nyawamu. Untuk menghibur arwah guru di surga. Ashong, apakah kamu masih mengira aku adalah diriku yang dulu? Sejak kecil kamu selalu menindasku. 1. Sejak saat itu aku bersumpah. Akhirnya aku akan membuatmu mati di bawah tinjuku. Kamu bukanlah orang yang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan bertanding dengan baik. Lihat siapa yang sebenarnya jiwa yang hilang di dunia ini. Jangan berpikir bahwa dengan mencuri rahasia guru dan memakan pilnya, kamu bisa menjadi tak terkalahkan. Kakak selamanya tidak akan bisa mengalahkanku. Karena satu-satunya orang yang tidak memiliki hati dalam tinju adalah kamu. Meskipun kamu memenangkan pertandingan ini, tapi tinjumu tidak memiliki hati. Hanya ada niat membunuh. Master jelas adalah kakak seniornya. Kamu sudah terjerumus ke dalam sihir. Mulai hari ini. Aku bukan lagi murid dari sekte ini. Ternyata guru mengusirku. Untuk melindungiku. Oh Zhou. Maaf telah memaksa kalian berdua untuk dibawa paksa. Tuan Song, aku hanya ingin kamu mengawasi pertumbuhan sejati Aju. Setiap pukulan yang dia keluarkan adalah keadilan. Bukan untuk melukai. Ayo mulai. Ah. Ternyata obat dan rahasia guru memang. Ahju, setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan dianggap sebagai makhluk tak terkalahkan di seluruh Jiangnan dan Jiangbei. Saat itu, aku akan membakar lebih banyak kertas untukmu dan guru. Ini baru permulaan. Kau terjerumus ke jalan setan, melanggar ajaran guru, membunuh guru. Dosamu tak terampuni. Ah. Bukankah aku sudah minum obat? Kenapa bisa begini? Satu pukulan saja sudah menghancurkan jantung dan paru-paru. Aku berhasil. Guru pernah berkata, obat dan rahasia ilmunya hanya bisa dikuasai oleh orang yang berhati baik. Sedangkan orang yang berhati jahat akan terbalik memakan hatinya sendiri. Kakak, kamu telah membunuh guru, itu tak termaafkan. Kamu membawaku ke sini hanya untuk melihat dia dibunuh dengan tangannya sendiri oleh mantan kakak seperguruannya. Azhuo hanya membalas dendam untuk gurunya. Itu Ajie yang melanggar takdir terlebih dahulu. Itu bukan alasan dia membunuh.
Tunggu sebentar, sampai akhir. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri? Tunggu sebentar. Sudah sampai sekarang. Apalagi yang menakutkan? Hari ini, mengikuti perintah mendesak dari Tuan. Kakak, jangan bunuh guru. Benar sekali, tanganku seharusnya tidak tercemar darah penjahat, melainkan memberikan kontribusi besar untuk dunia tinju negara. Kakak senior, biarkan hukum yang menghukummu. Aku tidak akan kalah. Haha, haha, bagaimana aku bisa kalah? Aku. Anak laki-lakiku. Dia sudah tinggi. Azuo. Azuo, kamu hebat. Kamu sudah berhasil mengatasi iblis dalam dirimu, mengendalikan energi. Mulai sekarang, kamu adalah petinju sejati. Ayah, kamu juga datang. Kamu berhasil. Ini adalah 7 hari setelah kepergianmu, Guru. Aju datang menemuimu. Hanya saja Aju tidak menyangka. Setelah kepergianmu, barulah sepenuhnya memahami ajaranmu. Kak Jing. Jika dulu anakmu tidak meninggal, sepertinya dia juga sudah sebesar Aju, kan? Aku sudah menganggap Aju seperti anak kandungku sendiri. Kakak.